Iya Bu, benar. Oke, yang kemarin hubungi ibu lewat chat itu ya? Iya. Oke, sesuai dengan yang Mbak Mel hubungi ibu lewat chat bahwa kita hari ini akan melakukan agenda masalah itu ya. Iya. Karena ibu ini belum kenal Mbak Mel nih, bisa perkenalan lebih lanjut. Perkenalkan, saya sekarang saya biasa dipanggil Amel. Saya dari departemen biologi. Oke, dari departemen biologi. Berarti ya sering jurusannya ini sering meneliti ini apa makhluk hidup gitu. Iya Bu, enggak juga enggak makhluk aja sih, suka ada hewan seperti itu. Oh, yang Tumbuhan juga. oh, berarti untuk kelasnya atau mata kuliahnya ini sering ini enggak apa observasi di luar kampus ke alam gitu atau Iya sih Bu, cukup sering. oh, cukup sering ya. Biasanya ini ya kalau anak sains biologi ini sering kerjakan ini rapat gitu ya. Iya Bu. Iya, ini banyak atau gimana? Iya Bu. Oke, akhir-akhir ini benar-benar sangat banyak Bu. Apalagi juga sebelum UAS itu pasti sudah harus selesai semua gitu rapat-rapatnya. Terus juga ketambahan lagi tugas dari UAS. Jadi makin numpuk gitu Bu. Iya, karena ini mendekati UAS ya, jadi Iya. banyak tugas yang harus diselesaikan, terus juga udah itu juga UAS. Belum semua sih Bu. Oh, Sebelum saya buka sama sekali. Saya hanya kerjain rapat-rapat yang sekiranya harus dikerjain. Mepet waktu ini. Oh, oke, berarti emang banyak ya tugas lamanya juga. Selain itu kesibukan Mbak Amel selain ngerjain laprak ini apa? Saya juga sih dengan bermain game juga Bu. Di sisi lain saya kerjain lapar gitu. Kalau misalkan ada waktu luang itu pasti saya sempatin untuk bermain game. Oke, bermain game, baik. Berarti suka ini ya bermain game ya. Iya. Oke. Kemudian ini kan udah semester 5 nih. Berarti banyak tugas ya. Gimana nih kesehatannya Mbak Amel nih? Kalau bisa dibilang sih cukup nggak benar-benar kayak biasanya gitu Bu. Kalau misalkan akhir-akhir ini benar-benar kayak gak semangat juga, terus juga kayak rasa sering pusing karena kurang tidur itu. Oh, oke, sering pusing. Berarti ini ya apa kesehatannya menurun gitu Iya. ya. Nanti sering pusing ya. Udah sarapan? Biasanya saya udah sarapan tadi nggak sarapan sih, karena juga kalau misalkan mepet-mepet dengan waktu itu saya benar-benar nggak mau sarapan, karena kalau misalkan sarapan ini takut sakit perut saya sakit gitu, jadi saya nggak sarapan. Oke, baik. Biasanya sarapan sama apa? Biasanya kalau sarapan tiap pagi itu kebetulan saya kan tinggal di rumah nggak ngekos kayak teman-teman gitu. Jadi ya masakan ibu saya itu pasti tiap hari itu lauknya itu sayur gitu, nggak pernah nggak ada sayur. Pasti yang utama, pasti yang utama itu sayur. Oke, yang utama itu pasti sayur. Masakan rumah gitu ya. Pastinya udah terjamin lah kesehatannya, gizinya gitu. Berarti Mbak Amel ini asli sini ya? Iya Bu, kebetulan saya asli Malang. Oke, berarti perjalanan dari rumah ke kampus ini naik motor atau? Iya. Oh. Tiap hari saya PP Bu dari Pakis. Oh, PP dari Pakis lumayan jauh ya dari sini ya? Iya, sekitar 10 kiloan. Wah, 10 kiloan itu tiap hari berarti PP? Iya, tiap hari. Oh, oke. Baik, karena tadi untuk sesuai kesepakatan yang di chat ya, kita akan melakukan agenda counseling untuk hari ini. Sebelumnya apa sudah kenal dengan Ibu? Belum. Oke, belum ya. Jadi perkenalkan, nama Ibu Yusni Maulida, bisa dipanggil Ibu Yusni atau Ibu Niar, senyamannya Mbak Amel saja. Kemudian di sini Ibu berperan sebagai konselor yang nantinya akan memfasilitasi Mbak Amel dalam kita cari solusi bersama-sama atas permasalahan
untuk sesi konseling kita hari ini kita sepakati berlangsung selama 30 menit karena ibu juga akan ada agenda rapat. Setelah ini apakah cukup? Cukup. Oke, insya Allah cukup ya. Baik, sesi konseling kita hari ini akan berjalan selama 30 menit ke depan. Baik, apakah Mbak Amel siap untuk melakukan konseling? Siap. Oke, sudah siap ya. Baik, Mbak Amel bisa mulai menceritakan permasalahan Mbak. Oke, jadi gini Bu, kan akhir-akhir ini juga tugas saya ini banyak lagi mengerjakan lapak-lapak juga dan juga mengerjakan UAS juga. Terus di sisi lain ini saya kayak susah buat ninggalin game saya. Jadi ketika di kelas ataupun ketika mengerjakan lapak itu pasti saya akan nyepetin game, main game itu selama 1 kali atau enggak 2 kali pertandingan gitu Bu. Kalau di game itu mungkin bisa menghabiskan waktu selama 1 jam kalau misalkan 2 kali pertandingan. Nah terus kalau misalkan tiap malam ini saya itu juga setelah ngerjain lapak itu mungkin sampai jam 12-an. Terus kalau misalkan udah selesai ngerjain lapak itu pasti saya juga bermain game lagi sampai jam 3 atau enggak jam 4 gitu. Terus itu juga saya ini ngerjain lapaknya itu nggak bisa maksimal karena saya ini keburu-buru ngerjain game ini. Terus saya nggak enak juga kalau misalkan teman saya ini nunggu saya bermain ngerjain tugas, terus dia udah nungguin saya biar bisa main bareng, tapi saya masih ngerjain tugas itu saya nggak bisa nolaknya gitu. Ya itu udah berlangsung selama hampir 1 semester ini. Saya juga bermain game itu juga udah lama sih, cuma kalau misalkan yang benar-benar obses banget itu ya di tahun ini karena juga banyak teman yang membuat saya ini senang untuk apabila bermain game. Terus juga ketika bermain game ini kok juga kadang kepikiran juga saya ini belum selesai, tapi di sisi lain juga saya ini nggak bisa nolaknya. Oke, berarti dari cerita Mbak Amel barusan nih, berarti Mbak Amel ini suka sekali bermain game gitu ya? Iya. Oke, bermain gamenya ini bareng teman-teman. Oke, teman-temannya ini berapa orang? 4 orang. Berarti sudah sering banget ya, kira-kira berlangsung tiap hari atau berapa kali dan sebagainya? Tiap hari Bu, tiap hari itu main game. Terus kalau misalkan weekend itu juga biasanya mulai hari Jumat gitu ya, hari Jumat itu pasti sampai jam 4. Terus kan Sabtu Minggu itu libur. Sabtu Minggu libur itu pasti siangnya ini dibuat untuk tidur, terus juga dari sore sampai malam ini lanjut main lagi. Jadi saya itu nggak sempat mengerjakan lapak-lapak saya dengan maksimal gitu, karena kan waktu weekend saya ini saya habiskan buat bermain game. Oke, berarti ini sangat suka sekali ya, sampai hampir tiap hari, bahkan waktu weekend pun dibuat untuk bermain game gitu ya. Gamenya ini durasi waktunya tadi 1 jam. Itu apakah berlanjut terus, kalau misal menang itu terus berlanjut sampai beberapa jam ke depan atau gimana? Iya, kalau misalkan menang itu pasti saya akan berlanjut terus gitu, walaupun HP saya sempat baterainya habis itu ya sambil saya tes juga Bu. Jadi bisa dikatakan selama kurang lebih mungkin 3-4 jam. Oh, 3-4 jaman gitu ya. Itu bareng teman-teman ini saling bareng ngajak ayo main gitu. Iya, tiap hari ngajaknya. Oh, tiap hari ngajaknya. Oke. Kalau boleh tahu gamesnya ini game apa? Mobile Legends. Oh, Mobile Legends. Oh, yang sering mabar-mabar itu ya? Iya Bu itu. Oke, kalau Mobile Legends ini ada tingkatan atau levelnya gitu? Iya Bu ya, itu karena faktor tingkatan dari ranked-nya itu jadi kayak benar-benar ngejar banget Bu. Kebetulan saya sekarang ini sudah meeting honor. Nah itu kalau meeting honor itu udah
kemudian dari yang Mbak Amel ceritakan ini, apa sih keinginan dari Mbak Amel atau tujuan yang ingin dicapai? Untuk kedepannya sih saya ingin benar-benar memprioritaskan tugas saya sih, bukan juga sebisa dimati ini juga benar-benar sangat banyak tugas dan juga sudah kayak di ujung ini kayak Semester jadi kayak gimana pun caranya nih benar-benar harus maksimal satunya kalau sekarang nggak kayak dulu kan ketika masih maba gitu pun. Terus juga kebanyakan mungkin saya ingin benar-benar mengurangi waktu untuk bermain game, atau kalau bisa sih mungkin untuk semester ini tidak perlu bermain gamenya, mungkin bisa lebih fokus untuk belajar rapor-rapornya, terus juga mengerjakan tugas. Oke, baik. Keinginan Mbak Amel ini kedepannya ini di sisa waktu di semester ini ingin mengurangi bermain game gitu ya, biar lebih bisa fokus nih untuk ngerjain tugas dan rapor-rapornya yang sering ketinggalan, yang sering terlambat. Ingin kedepannya agar lebih memprioritaskan tugas, pengerjaan tugas dan laporan dibanding dengan bermain game. Oke, baik sekali ya tujuan dari Mbak Amel. Kemudian dari keinginan Mbak Amel ini, usaha apa sih yang sudah dilakukan untuk bisa istilahnya biar keinginannya Mbak Amel ini bisa terwujud? Untuk saya sendiri itu pasti saya merasakan ini walaupun saya kuliahnya terlambat, tapi saya usahakan dengan mengerjakannya ini secara maksimal agar nantinya nilainya ini bisa maksimal juga. Jadi walaupun saya mengerjakannya terlambat sampai jam 2, berarti saya biasanya jam 12, saya kuliahnya itu pada jam 2, tapi saya kerjainnya itu dengan benar-benar secara maksimal di hari-harinya. Oke, baik. Mbak Amel ini masih mengusahakan untuk mengerjakan semaksimalnya gitu ya, meskipun udah mepet deadline banget atau bahkan sampai terlambat gitu ya. Ya. Oke, baik. Itu usaha yang Mbak Amel sebutkan tadi ya. Kemudian apakah ada usaha lain yang telah Mbak Amel lakukan untuk mencapai keinginan Mbak Amel? Untuk salahnya belum sih Bu, karena juga saya kan juga ingin tugas-tugas saya ini benar-benar ngerjainnya secara maksimal tanpa adanya gangguan sedikit. Oke, jadi untuk keinginan Mbak Amel tadi, usaha yang telah Mbak Amel lakukan ini masih ini ya, mengerjakan semaksimal mungkin untuk segala tugas dan laporannya, tetap menyelesaikan tugasnya dengan maksimal meskipun itu diburu-buru waktu gitu ya. Iya. Dan masih ada terlambat gitu ya. Oke, seberapa sering sih Mbak Amel terlambat mengerjakan tugas? Bisa dibilang setiap hari Bu. Terima kasih. Oke, setiap hari, berarti setiap hari ini Mbak Amel masih tetap berusaha untuk menyelesaikan tugasnya dengan baik gitu ya? Iya. Oke, baik. Kira-kira dari usaha yang Mbak Amel sebutkan tadi nih, Mbak Amel kan meskipun tetap terlambat mengumpulkannya, tapi tetap mengusahakan semaksimal mungkin mengerjakan tugasnya. Nah, kemudian dari keinginan Mbak Amel yang Mbak Amel ini berubah, ingin mengurangi bermain game agar fokus mengerjakan tugas biar tidak terlambat lagi ini. Apakah dari usaha yang Mbak Amel katakan tadi dengan keinginan Mbak Amel di awal itu sudah bisa mencapai hal tersebut? Sebenarnya belum mencapai sih Bu. Misalkan saya susah gitu kalau misalkan mau meninggalkan game. Oke, baik. Susah untuk meninggalkan game. Jadi Mbak Amel sudah tahu ya bahwa usaha yang Mbak Amel lakukan ini masih belum bisa mencapai keinginan Mbak Amel. Iya. Oke, baik. Kemudian dari usaha yang telah Mbak Amel lakukan, Mbak Amel sudah tahu kemungkinan-kemungkinan yang ke depan. Kira-kira dampaknya apa sih semisal usaha atau usaha Mbak Amel yang belum bisa mencapai keinginan Mbak Amel ini masih terus dilakukan? Oke, mungkin kalau misalkan saya terus-terusan bermain game ini akan berdampak pada di sisi lain juga kesehatan saya, terus juga mungkin bisa berdampak pada
aja gitu. Terus juga mungkin faktor lainnya ya bisa nilai saya ini bisa menurun sih, dan juga saya bisa mengerjainnya ini kayak buru-buru gitu. Baik. Mbak Amel sudah mengetahui ya bahwa dampaknya ini cukup berpengaruh pada diri Mbak Amel. Ada beberapa faktor juga dari kesehatan, kemudian nilai akademik yang menurun, kemudian juga pengerjaan tugasnya yang tidak maksimal dan banyak hal lain. Baik, kira-kira ke depan nih, rencana apa sih yang akan Mbak Amel lakukan agar tadi kan Mbak Amel mengatakan bahwa Mbak Amel ini usaha Mbak Amel ini masih belum mencapai keinginan. Kira-kira apakah ada rencana atau tindak lanjut agar keinginan Mbak Amel ini bisa tercapai? Keinginan saya sendiri ini mungkin lebih ke bagaimana caranya ini saya bisa memanage waktu dengan tidak bermain game, dan juga lebih memprioritaskan tugas-tugas bakat saya, dan juga saya mungkin bisa mengusahakannya ini tidak mepet deadline dan juga tidak terlambat gitu. Dan saya ini pengen saya nggak bermain game lagi, ataupun saya bisa mengurangi waktu bermain game, nggak seperti sekarang yang benar nggak bisa masuk gitu. Oke, baik. Berarti kalau bisa Ibu ringkaskan ya, rencana Mbak Amel ini ada dua ya. Ya, Yang pertama ini ingin mengurangi bermain game atau menghapus ya. gamenya itu tadi. Baik. Kemudian yang kedua ini adalah Mbak Amel ini ingin mengerjakan tugasnya ini tidak mepet deadline dan bisa mengumpulkan tugasnya ini tepat waktu, gitu ya. Untuk rapat-rapatnya juga. Ya. Oke, baik sekali. Nah, dari rencana yang telah Mbak Amel sebutkan, dari dua rencana ini tadi nih, kira-kira apa sih kelebihan dan kekurangan dari rencana yang telah Mbak Amel katakan? Mungkin lebih yang pertama itu tadi saya bisa mendapatkan nilai yang bagus, terus juga Yang mengurangi bermain game, kelebihannya ketika bermain game kelebihannya ini saya bisa berinteraksi dengan teman-teman lingkungan sekitar. Kalau misalkan di kelas itu, karena kan kalau misalkan di kelas itu bermain HP itu kan kayak merasa nggak enak juga sama teman di sebelah samping gitu. Terus juga saya ini benar-benar bisa mengatur pola tidur saya dengan teratur, dan juga pola tidur makan itu pola makan juga. oke, baik. Itu kelebihannya untuk rencana yang mengurangi bermain game. Kemudian untuk yang menguranginya, Mungkin untuk yang kekurangannya ini susah untuk diterapkan dalam beberapa minggu, beberapa hari gitu, karena kan juga saya bermain game juga udah lama, itu pastinya saya susah gitu biar nggak bermain game ini. oke, baik. Harus ada ini ya, keinginan yang kuat ya, karena Ya. itu juga sudah lama. Pastinya nggak langsung bisa sepenuhnya mengurangi bermain game gitu ya. Ya. Perlahan-lahan. Oke.